Ini misalnya KIA kunjungan pasiennya anak sehat, siji bae belajaran diisi screeningnya, dinakie bayi, sesuke balita, sesuke ibu hamil. Yang di klaster 3 ya sama. Sedina siji bae wis ora ngabot-ngaboti. Dibuka dulu lah ada berapa screeningnya, misalnya screening anak 5, mau jantung, hipertensi, di MP siji. Saya ngomong kabeh sama itu. Kita itu nggak ditakoni hal itu. Oh puskesmas takon, ini ngapain Pak Dokter ya? Aku bilang ini kan desa. Coba lihat ininya, ternyata belum pada bikin juga. Nggak ada yang screening, nggak ada. Lah yang makanya orang pernah diwaca bukunya. Saya klaster telu kan dari Bagio ya, yang di WA ada ya. Ada jenengan klaster 4 enak uripe. Orang jelas kayak gue ini, tapi memang penyakitnya hari akeh ya gue jenengan cilaka gue. Tapi jenengan orang screening kan tugasnya jenengan duduk, cuma memang kayak Simon, apa teman-teman yang perawat ya tetap misalnya tugas sebagai klaster 3 kan jenengan tetap nyambut gawe gue. Tapi si klaster 4 kan enggak kayak gitu. Tapi ada tadi kegiatannya juga. Nah, yang klaster 2 klaster 3 ini coba dibuka. Di klasternya itu di modulnya dibagi kan ada per klaster. Nah itu ada screeningnya di fotokopi. Wis ngerjainnya siji bae. Maksudnya mau ditakoni ki pasti sing jelas akreditasi UKM bubar. Ya mungkin tahun ini kayaknya silang akreditasi, mau keder kayak gitu yang ditekani apa kan jenengan bingung. Tapi kalau dadakan anak jenengan keder lagi. Mungkin belum akreditasi tapi mungkin dilakukan monitoring dari provinsi atau mana sudah melaksanakan ILP belum, jenengan bae orang ngerjain apa-apa kan keder. Makanya nanti saya ini teman-teman di dinas ini hari ini rapat mau membuat apa sih yang mesti dikerjakan di puskesmas. Puskesmas kan pengen ini gampang bae gue. Ya mau dikandani sih nggak beli kiye wis kayak bae. Ya kan? Ya kayak kelas contoh ya SKDR sabun dina Selasa kan ya jelas oh ya, pengen sih gamblang, padahal malas ya di paituan otak bagus, tapi di mana secuil tok kayak. Nah itu SKDR seperti apa? Ya harapannya semua prestasi yang baik di tahun ini yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Harapannya saya sih nanti coba dilihat yang masih belum bisa 100% teman-teman dari puskesmas ya dibikin 100%, ada telat terus mulai dilatih lah. Biar aja Mbak Ida karo aku sering-sering WA kayak gue loh. Ya kan mesti ngerti, ya tetap saya ingetin, tapi ada di misalnya ya dulu kan yang seringnya kersana ketanggungan, hari kersana ketanggungannya sadar ganti puskesmas ejenya apa janjian apa pimen apa ki yang biasanya rajin hari kersana ketanggungan terus ngisi dari dadakan kelalen. Ya coba kayak dibiasakan, pokoknya sabun dina Senin gue siap-siap digawe ya aja Selasa sampai jam 4 durung laporan. Aku bisa bumi ngerepotin Mbak Ida, Mbak bisa lapor durung tinggal 2 neng kapuse Pak ini belum laporan, Bu ini belum laporan. Ya pelan-pelan lah ya, kita tetap saling mengingatkan tapi pelan-pelan dijadikan saat ini tugasnya saya itu. Kalau saya bobol di situ ya sudah semua. Memang SKD itu dinilai dari situ tok sih. Ya paling minimal itu tepat waktunya pelaporannya. Nah kita nanti pelan-pelan belajar yang sudah diisi akeh gue di minggu pertama, kedua ya Mbak? M2 ya Mbak? Kalender etiknya M2. M1 kemarin sudah 100%. Wajah dua-duanya ya. Ketepatan pelaporan terima kasih minggu pertama sudah diawali dengan ketepatan laporan 100% untuk SKDR-nya. Apa Mas Isan? Enggak Bu. Ya. SKDR belajar dari sejarah nih teman-teman. Kita dari COVID-19 akankah itu merupakan suatu pandemi yang mungkin ini kita harus mempersiapkannya. Jangan sampai kita ada kasus yang tiba-tiba banyak di tempat kita ya. Belajar dari sejarah.
Ini Indonesia juga memiliki berbagai penyakit endemik yang berpotensi KLB. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai petugas surveillance atau SKDR. Nah, ini secara nasional KLB pada tahun 2024 yang terbanyak ini adalah yang bukan yang terbanyak ya, yang terbanyak PD3I dan keracunan pangan. Nah, PD3I dan keracunan pangan, di mana teman-teman di sini juga terlibat di surveillance PD3I ya. Nah, ini merupakan bagian besar dari tugas kita. PD3I, KLB terbanyak di Indonesia dan keracunan pangan. Nah, alhamdulillah untuk keracunan pangan di Kabupaten Brebes kemarin tidak masuk di KLB. KLB keracunan pangan juga kita lakukan rutin dengan Kementerian Kesehatan, teman-teman. Jadi setiap ada keracunan di kabupaten kita dides bagaimana kronologi kejadiannya, kok bisa seperti ini, penyebabnya apa, tindak lanjut dari kabupaten yang sudah dilakukan apa, itu mesti kita dides. Nah, untuk Kabupaten Brebes kemarin kan ada ya di mana Ketanggungan. Nah, itu tapi ditetapkan oleh pemerintah daerah itu bukan KLB, tapi kejadian tidak biasa ya, kejadian yang mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan itu. Nah, itulah pentingnya teman-teman terjun bersama tim yang ada di lintas program. Kemarin dari Ketanggungan alhamdulillah bisa bergerak cepat ya. Ini nggak hadir ya Pak Satu ya Mbak Harso, Pak Suharso dari Ketanggungan sih kan? Mbak Siti Saroh pun di. Nah, ini teman-teman sudah perso semua. Tadi Pak Adi menjelaskan bahwa SKDR adalah garda terdepan supaya jangan sampai kita meningkat semakin ke atas. Jadi ini di bawah kita sudah mulai bekerja. Di bawah ini kita sudah mulai bekerja, segera diputus, jangan sampai naik, jangan sampai sampai atas ya. Mulai dari bawah ketika sudah kita temukan gejala serupa atau kejadian apa di masyarakat di lingkungan kita, supaya segera kita tangkap, kita telusur bagaimana tindak lanjutnya, respon kita bagaimana untuk segera memutus penularan atau supaya jangan memperparah sakitnya gitu ya. Itu dari ini fenomena gunung es ya teman-teman. Nah, ini yang sudah ada sekarang ini seringnya kita berada di sini. Kita baru menemukan ketika sudah sakit, baru kita surveillance, baru kita tindak lanjuti. Kalau di SKDR surveillance kewaspadaan dini itu berada di sini, masih di awal. Kita tahu ada penyebab gejala, langsung kita hentikan di sini ini supaya tidak sampai ke penularan atau tidak memperparah sakitnya. Kalau memang sudah ada sakitnya, kita putus di sini supaya tidak terjadi penularan. Itu kewaspadaan dini, teman-teman. Nah, ini surveillance yang sudah kita lakukan di Kabupaten Brebes ada 2. Berbasis indikator, contohnya apa yang sudah teman-teman lakukan? Yang berbasis indikator apa? Ayo. Apa? SKDR indikatornya apa? Ayo. Indikator kinerja surveillance, indikator kinerja SKDR apa? Ya, ketepatan laporan. Mangkat carry tapi bener Pak Adi. Ketepatan pelaporan dan kelengkapan pelaporan ya. Nah, ini surveillance berbasis indikator. Indikator itu kita punya indikator bisa indikator program ya. Nah, kemarin kejadian
itu kan kita tidak bisa prediksi waktunya. Terus ada kasus apalagi yang harian yang harus segera kita laporkan dan harus segera kita tindak lanjuti. Ini juga surveillance berbasis kejadian. Sumber laporannya dari berbagai laporan ini, dari masyarakat, media massa, organisasi profesi ini yang bisa bekerja dalam jejaring surveillance berbasis kejadian. Ya, data individu berupa data individu. Kalau ini datanya bisa agregat ya, kayak yang di SKDR itu agregat. Nah ini kita bekerja together we are accelerating progress toward global healthy. Ini baru ya, dari kemarin dari nasional. Ini kita bekerja. Kalau di surveillance itu seyogianya kita aktif di sebelum dan sesudah ya, dari H-7 dan H+7 segala event ya. Kita menemukan data, hendaknya kita itu sudah dari awal, early kita mengetahui ini setelah ada kejadian sakit ini sebelum ada kejadian. Jadi kita aktif dari sebelum dan setelahnya. Itu surveillance ya dari SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Di mana? Jadi kan saya kalau hari Rabu itu kadang kan saya nge-share yang ada kolom merah-merahnya itu ya, itu alat yang muncul Bapak Ibu. Jadi misalnya Puskesmas Bandung Sari muncul Dengue, itu kan ada ambang batas. Coba yang minggu 1 kemarin itu kan barangkali masih ada di WA jenengan gitu. Itu kan ada guys. Jadi ambang batasnya berapa tipoid, ambang batasnya berapa itu ketika muncul alat. Itu akan muncul alat. Kalau sampah ambang batasnya 1. AFP 1. Jadi ketika jenengan memasukkan laporan sampah minggu 1 kemarin misalnya 1, itu akan langsung muncul alat 1. Nah, ini di sini kalau sesuai dengan targetnya itu 50%. Jadi Kemenkes kemarin pertemuan lewat Zoom itu menyampaikan lewat Zoom juga menyampaikan waktu kita pertemuan akhir November itu juga menyampaikan bahwa tahun 2025 alat itu minimal 50% dari seluruh vaskes yang ada di kabupaten. Kita kan setiap minggu gitu. Jadi kita kan ada 38 puskesmas. 50%-nya berarti berapa? 19 nih. Jadi setiap minggu itu minimal alat yang muncul itu 19 alat. Minggu kemarin hanya 16 yang alat yang muncul, berarti kita masih kurang 3. Nah, mengapa alat ini banyak yang nggak muncul? Itu mungkin barangkali juga terkait dengan cara mendiagnosa Bapak Ibu di BP-nya juga bisa. Jadi untuk tahun 2025 Bapak Ibu sudah ada yang membuka web SKDR-nya masing-masing puskesmas? Sudah. Iya. Itu bisa teridentifikasi seperti itu. Nah, terkait tadi dengan ILP itu kita bisa memperbaiki data ini untuk alat ini terutama. Jadi SKDR ini kan sistem kewaspadaan dini. Jadi diharapkan itu tidak ada penyakit yang tidak terlaporkan di sini. Jadi ketika nanti ILP sudah berjalan itu dari pustu-pustu itu kan wajib laporan setiap minggu kan jenengan ke petugas SKDR di puskesmas ya Pak Adi. Itu nanti kan terkait dengan ketika alat yang muncul itu tadi disampaikan Pak Adi supaya karena klaster 4 itu kerjanya di lapangan, itu jenengan nanti banyak pelacakan terkait dengan alat ini. Terutama apalagi saat ini katanya di puskesmas banyak dengue, banyak DPD. Nah, itu terkait dengan dengue ini juga harusnya banyak alat yang muncul ini nanti di sini.
Jadi mengapa pusat itu mentarget? Itu karena melihat perkembangan dari teman-teman puskesmas itu pelaporan untuk kualitas di pelaporannya kan masih kurang. Jadi ini bisa mencerminkan kualitasnya kalau alatnya nggak muncul banyak, nggak sesuai target. Itu tadi contohnya. Misalnya seperti kelikiran ternyata memang banyak yang tidak terlaporkan dari desa. Padahal ketika ILP itu kan kita pengamatan penyakit, pengamatan apapun status kesehatan yang ada di masyarakat supaya tidak ada yang terlewat ILP itu kan. Jadi status kesehatan per orangnya itu di tiap desa kan harus terpantau. Jadi nanti perannya di SKDR di ILP itu nanti setelah ada ILP nanti kualitas data di SKDR diharapkan bisa bertambah baik.